Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar itu bagaimana cara menghosting website menggunakan di Infinity Free ya. Jadi jasa penyedia hostingannya kita gunakan Infinity Free. Nah, kenapa saya pakai Infinity Free? Karena di sini kita bisa menghosting gratis ya. Jadi untuk ini lebih cocok untuk pembelajaran aja ya. Karena sebenarnya hosting itu berbayar ya. Jadi ada yang per bulan dan per tahun. Jadi kita karena tujuannya untuk edukasi, jadi kita coba gunakan Infinity Free aja. Nah, pada dasarnya semua hostingan itu sama semua ya konsepnya. Oke, jadi yang perlu teman-teman persiapkan, yang pertama nanti kita hosting di Infinity Free ini ya, halaman websitenya. Dan saya contohkan website yang mau saya hosting yaitu ini ya, WebGuest sekolah ya. Nah, saya contohkan ini itu menggunakan framework coordinator 3. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan native atau framework itu konsepnya sama aja ya. Nanti yang kita upload tetap file project, semua file project kita ke dalam hostingannya. Nah, kemudian ini kan websitenya. Kemudian sediakan email ya, email yang aktif ya, karena nanti untuk validasi ya, verifikasi pendaftaran ini nanti akan masuk ke email ya, email ini. Nah, dan software pendukung lainnya yaitu FileZilla. Nanti FileZilla ini adalah software pembantu untuk transfer file dari lokal komputer kita ke komputer server ya, ke komputer server. Nah, jadi cara downloadnya teman-teman kunjungi website ini, kemudian download, dan sesuaikan ya, karena kebetulan laptop saya 64 bit, jadi direkomendasikan download langsung ke 64 bit. Nah, bagi teman-teman laptopnya yang 32 bit, ini pilih show edition download option ya. Nah, kemudian pilih aja 64 bit atau 32 bit ya, jadi disesuaikan aja. Download yang setup exe ini juga. Oke, nanti kalau udah download dan diinstal aja. Nah, softwarenya ini sudah saya install ya, kebetulan seperti ini. Nah, seperti ini ya installannya. Nah, ya, jadi tampilannya seperti ini. Oke, ini saya close dulu. Oke, kita perlu daftar di Infinity Free. Jadi register ya. Kalau belum punya account, jadi teman-teman register dulu. Nah, ini masukkan alamat email addressnya. Nah, saya masukkan email address, kemudian password. Silakan masukkan passwordnya. Kemudian konfirmasi lagi passwordnya. Oke. Nah, create new account. Oh, berarti harus password yang unik. Oke, password yang lebih kuat ya, jadi campuran kombinasi antara huruf dan angka. Create new password. Oke, nah maka akan masuk seperti ini ya, verifikasi email kamu. Oke, kita cek email apakah ada yang masuk. Saya refresh dulu email saya. Silahkan cek emailnya di promosi, nggak ada di utama. Ini baru masuk ya, bukan di sini. Kita tunggu sampai ada yang masuk. Nggak ada di sini, kok nggak ada ya. Oke, refresh lagi. Please check email resend. Kalau belum terkirim juga, kalau belum masuk juga, coba cek di apa ya, di spam. Coba teman-teman cek di spam apakah ada masuk. Oh, nggak ada. Kok belum masuk ya, belum masuk. Nah, kalau nggak masuk juga, jadi teman-teman bisa resend aja, resend email.
Oke, nah ini udah resend, ulangi kirim. Oke, belum juga. Ini kemana? Oh, ini bukan ini. Bukan. Belum masuk. Nah, nanti jadi ini udah masuk ya. Jadi emang agak menunggu sekitar 15 menit. Nah, ini udah masuk. Nanti buka pesan masuknya, kemudian verifikasi email ya. Verifikasi email. Oke, nah, your email address and your email address has been verified ya. You can now create hosting. Nah, kamu bisa create hosting baru. Nah, ini udah langsung masuk ya akunnya. Nah, oke, kalau udah langsung masuk, nah bagaimana kalau saya close aja ya? Kita anggap aja ini sign out dulu. Oke, nah nanti ini udah, kemudian logout ya, logout di sini. Oke, jadi kalau udah ada punya akun, jadi nanti teman-teman masuk ke Infinity Free lagi. Oke, bagi yang udah punya akun, jadi langsung ke client area, pilih client area. Nah, kemudian, tinggal login aja, masukkan email yang didaftarkan tadi, passwordnya, kemudian sign. Nah, udah, maka tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan baru sekarang, tahun 2020. Nah, oke, untuk membuat akun domain, ya, domain kita, tinggal di sini aja, ke akun ya, menu akun. Kemudian create an account now, atau di sini ya, oke, create. Nah, nanti dibuat nama akunnya apa. Nah, ini ada domainnya, ada dua, RFGD sama EPZ ya. Nah, misalnya saya gunakan EPZ aja. Nah, misalnya nama domain kita, misalnya kalau tugas, teman-teman ada tugas ya, misalnya NIM-nya berapa, kemudian strip WebGIS ya, WebGIS, misalnya nama websitenya, ini nama domain ya, misalnya universitas apa, nah gitu ya. Jadi dibuat aja sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, di sini saya buat namanya demo ya, strip web strip demo. Nah, jadi ini nama website saya. Nanti saat maksudnya demo strip demo.apz.com ya. Kenapa .apz nggak langsung .com? Karena kita menggunakan domain gratis. Jadi domain yang tersedia itu nggak bisa kita pilih. Kita hanya bisa memilih apa domain yang dia disediakannya. Nah, kalau nanti kita pakai .com atau .co.id atau .id itu domain berbayar. Oke, sampai di sini ya mungkin teman-teman udah paham. Oke, search domain. Apakah tersedia atau enggak? Search. Nah, the domain is tersedia ya. Kalau tersedia kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, account label ini kita biarkan aja. Account password biarkan aja. Oke, create account. Ya, create account. Nah, udah. Kalau udah done, nah ini udah ya. Nah, kita ke view in client area. Ya. Oke, nah jadi ini identitas dari FTP file kita. Oke, coba kita ke balik lagi, misalnya anggap aja kita baru masuk. Oke, ini account ya. Oke, nah kita ke account lagi, klik account, teman-teman klik account. Nah, pasti ini kan simbolnya simbol refresh ya, jadi teman-teman wajib menunggu dulu karena dia lagi pending create ya. Jadi kita tunggu sampai ada checklist di sini ya, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu. Nah, we are setting up your account. Jadi akun kita itu lagi di settingnya. Jadi kita tunggu sampai selesai ya. Nah, sampai ikonnya ini udah berubah. Kita tunggu dulu. Oke, sambil menunggu, saya siapkan website yang mau saya upload. Nah, website yang saya upload itu ini GIS
Mana tadi? GIS sekolah ya. Nah, GIS sekolah yang ini mau saya upload. Oke, kemudian database. Ini kan databasenya itu masih lokal ya sifatnya. Nah, karena masih lokal sifatnya, jadi saya backup dulu databasenya, localhost. Kemudian php admin. Ya, kita sambil nunggu ini ya. Ini juga di refresh biar nampak perubahannya. Nah, oke. Nah, kalau udah selesai, udah aktif ya, statusnya aktif dan simbol ini udah berubah seperti ini. Oke, jadi saya backup dulu database saya. Root. Oke. Backup dulu ya. Bentar. Nah, db gis apa kemarin gis db gis sekolah ya. Oke, ini database yang saya pakai untuk website tadi. Nah, ini ya. Oke, ini untuk backupnya ke ekspor ya, ekspor. Oke, nah ini cepat ya, kirim. Oke, nah ini dia di sekolah. Oke, saya lihat di websitenya. Nah, ini dia backupnya mana tadi. Nah, ini. Oke, ini saya pindahkan aja dulu. Oke, ini backupnya ya, file database kita. Oke, nah jadi kalau udah ada ya website kita, nanti saat mengaksesnya itu tinggal ini aja ya, demo ini ya. Nih, nah yang kita buat domain tadi, kita akses di sini ya. Nah, sekarang masih belum bisa ya. Kenapa? Karena kita belum upload file project website yang mau kita jadikan file project kita ini. Kenapa? Karena belum apa ya, ini masih your website is ready ya. Nah, ini masih kosong. Kenapa? Karena website ini belum kita upload ya, website yang kita masukkan ke sini. Jadi nanti akan berubah dengan ini tampilannya ya. Ini kan masih lokal. Oke. Nah, gimana cara uploadnya? Kita cara mengupload ke sini, kita butuh ini saya close dulu. Ini saya close. Nah, nih Filezilla. Teman-teman silahkan buka Filezilla. Oke, Filezilla-nya. Nah, ini backupnya saya close lagi biar nggak membingungkan. Nah, oke, ini ya. Nah, oke, minta versi baru. Oke, mungkin saya install dulu versi barunya. Nah, jadi oke, sambil menunggu. Oke, udah selesai. Oke, saya buka lagi. Nah, ini dia ya. Nah, ini kalau udah kebuka. Nah, ke manage ya. Ini website kita, manage. Nah, jadi ini ada file FTP. Nah, file FTP itu ambil ini username-nya, kopas. Nah, ini isi di username. Ya, kita koneksikan apa ini tuh Filezilla ini ke akun website kita ya di Infinity Free ini. Kemudian ini passwordnya masukkan di sini. Kemudian, nah ini hostname, kopas, hostname dimasukkan di sini. Kemudian port 21. Kemudian quick connect. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah, sampai dia mengakses. Gagal. Saya ulangi lagi. Quick connect. Sampai ada muncul manajemen foldernya di sini. Seperti ini. Ini yang di lokal komputer kita. Dan ini di hostingnya nanti. Oke, ini juga masih gagal. Oke. Nah, kalau gagal di sini, pastikan jaringannya kencang. Dan ini, ke file manager kita dulu. Kita ke file manager ya. File manager.
Oh, please not to take up 72 jam untuk domain baru, untuk memulai bekerja di mana aja. Oh iya, jadi gini, berarti untuk supaya file manager ini aktif ya, karena ini kan baru tuh ya, baru, makanya supaya ini aktif, jadi teman-teman harus menunggu selama 72 jam. 72 jam 3 hari ya. Oh ya, 3 hari. Nah, sambil menunggu, kebetulan di website akun dari Infinity Free yang saya punya itu ada 2. Yang ini yang baru ya. Oke, saya buka aja, saya pakai aja yang lama ya. Oke, saya pakai aja yang lama. Oke, saya login dengan akun yang lama. Oke, ini ini. Oke, akun saya ya yang lama. Oke, saya buat lagi. Ini namanya web strip demo strip web. Oke, search domain. Oh, ini sama aja nanti. Oke, berarti saya cari yang akun saya yang udah lama ada. Akun yang sudah lama, ini masih baru juga, berarti akun saya itu ada lebih dari 2 ya. Kita tunggu dulu. Oke, kita coba login dengan akun yang lain. Ini. Coba. Ini ada. Oh, ini GIS pengin 8. Oke, ini GIS pengin 8. Nah, ini yang udah kebuat. Nanti saat kita minute, nah ini udah aktif ya. Jadi tombolnya udah berubah jadi orange. Jadi itu teman-teman harus menunggu lagi out. Oke, saya pakai akun ini, coba Marda Pius 18 Gmail. Oke, saya coba login pakai ini. Enggak ada, enggak bisa ini. Berarti saya pakai ini akun. Nah, ini saya gunakan yang ini ya. Nah, gitu. Oke, saya tunggu. Saya gunakan yang ini ya. Jadi webtest.apz.com. Oke, minutes, teman-teman ke minutes. Nah, kemudian ini ambil ini apz ini. Oke, masukkan sini. Ini apanya tadi? Oh, username di sini. Oke, kemudian ambil ini. Password, kemudian hostname. Jadi pastikan file manager ini aktif ya. Jadi teman-teman wajib menunggu selama 72 jam sesuai yang diperintahkannya. Ya, namanya juga kita pakai yang gratis ya. Jadi kita nggak bisa, kita cukup mengikuti aturannya aja. Oke, klik connect. Klik connect. Oke. Nah, ini tanda koneksinya udah sukses, maka ini di remote site, berarti di file explore dari tempat penyimpanan website kita secara online-nya di sini ya. Nanti di htdoc, teman-teman double klik htdoc, berarti di sini ya, bagian bawah ini. Double klik. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah, sebenarnya ini adalah lokasi file dari file manager ini. Klik file manager. Nah, sebenarnya kita ke sini ya, mengakses ini. Nah, htdoc ini ya. Oke, ini kan masih kosong. Jika ada isinya, maka teman-teman hapus aja ya.
Karena ini saya menggunakan akun lama, jadi ini filenya memang kosong. Jadi kalau teman-teman pakai file akun baru itu ini ada isi filenya. Itu cuma satu aja, mungkin file index ya atau file ht access. Nah, oke. Jadi nah, kalau udah, nah nanti kita upload file project website kita ke sini ya. Ya. Nah, di dalam folder. Nah, ini adalah lokasi folder htdoc yang ada di sini ya. Yang ini, yang kita akses ini. Nah, oke. Kalau langsung akses ke sini juga bisa sebenarnya ya, tanpa menggunakan ini. Jadi teman-teman bisa cari file website yang mau kita upload. Nah, file websitenya saya pakai ini GIS sekolah ya, GIS sekolah. Ini blok semua yang diperlukan, kecuali user guide saya, karena user guide ini nggak termasuk dalam website yang saya buat ya. Ini hanya petunjuk aja. Jadi bisa teman-teman langsung drag and drop ke sini ya, upload. Nah, bisa langsung sini. Nah, sebenarnya di Infinity Free ini kita itu sering sekali bermasalah ya. Itu udah pernah saya coba. Jadi lebih baik saya rekomendasikan pakai FileZilla aja. Oke, nah kalau pakai FileZilla, teman-teman cari ya lokasi tempat penyimpanan website yang akan dihosting. Nah, websitenya tadi di sini kebetulan saya simpan di WAM64 www. Nah, ini web sekolah tadi ya. Web mana dia? Nah, GIS sekolah ya ini. Oke, buka, double klik. Nah, buka ya. Nah, maka isi folder ini itu ada di sini ya. Nah, isinya. Nah, ini semua saya hosting. Teman-teman upload ini, Ctrl A. Kecuali user get, saya nggak masukkan user get. Jadi apa yang teman-teman upload itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Alhamdulillah. Nah, user get nggak saya masukkan. Jadi semuanya kecuali user get. Oke. Hosting ya. Jadi yang di hosting bukan folder ini ya. Coba saya keluar folder dulu. Bukan folder ini ya. Nah, ini folder ini hanya untuk di local server kita aja. Jadi yang kita hosting itu semua isi folder ini. Ini ya. Oke. User get saya pengecualian user get. Oke. Klik drag and drop ya. Sini. Nah, maka akan ada proses di bawah ini. Itu proses untuk menghosting ke sini ya. Nah, tadi yang awalnya kosong seperti ini saat kita refresh. Nah, datanya masuk ke sini. Ya, tapi belum semua ya. Kita tunggu sampai selesai ini. Jadi kebetulan di sini jumlah total file di project yang mau saya hosting atau project website yang udah saya buat ini, itu total filenya bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, kemudian berapa yang sudah terupload dan berapa sisanya ini. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Jadi kita udah dikit lagi uploadannya. Nah, jadi nanti database-nya teman-teman siapkan ya. Setelah upload kita perlu melakukan konfigurasi. Ya, konfigurasi seperti nah, ya terutama konfigurasi untuk database. Konfigurasi database ya. Kebetulan database sudah saya backup. Tadi udah kita backup ya. Nah, ini database-nya ini. Mana dia? Nah, ini GIS sekolah. Oke, kita tunggu sampai ini selesai ya. Nah, kita cek. Oke, ini dia. Nah, coba buka file application. Kemudian config. Nah, nanti kita perlu di config ini config edit. Mana dia? Nggak muncul. Ini udah selesai belum? Nggak muncul.
Wah, minta koneksi lagi. Oke, ini saya close. Nah, ini udah ya. Nah, ini dia transfer file finish ya. Udah finish, berarti semua file yang project kita ini udah sukses terupload ke sini semuanya, ke hostingannya. Jadi kita ini masih belum bisa kita buka ya. Nah, website kita kan ini dia ya. Yang ini web yang kita buat tadi ya. Nah, ini itu belum bisa kita akses. Nah, maka akan muncul error seperti ini. Kenapa? Karena belum kita konfigurasi. Jadi kita perlu konfigurasi dulu. Nah, kebetulan ini saya menggunakan coordinator 3. Jadi coordinator 3 itu butuh konfigurasi. Jadi untuk framework yang lain atau teman-teman menggunakan native juga disesuaikan konfigurasinya. Terutama itu database ya. Terutama itu database. Oke, kita lakukan konfigurasi. Nah, htdoc application config ya, config edit. Nggak bisa di sini, nggak bisa. Nah, jadi confignya melalui ini aja, application melalui FileZilla aja, kemudian config, kemudian ini ada config ya, config, klik kanan, view atau edit. Nah, di system association, oke kan aja. Oh, nah ini. Nah, kebetulan base URL-nya kita udah menggunakan base URL dinamis. Oke, saya close dulu. Jadi ini udah ya. Sebenarnya lebih lebih bagus lagi editnya itu di sini ya, di sini. Oke, ini karena nggak bisa saya buka. Oke, jadi config udah tadi, kemudian database ya, edit. Nah, ini udah bisa. Oke, udah bisa ya. Nah, database. Nah, database sebelum kita konfigurasi, edit. Nah, ini database kita konfigurasi di sini. Nah, jadi kita perlu membuat database baru. Jadi, teman-teman ke control panel dulu ya. Kita mau mengupload database kita. Control panel, kemudian kita tunggu ini juga tunggu sampai kebuka. Oke, control panel kita tunggu. Nah, ini ada Vista panel ya, namanya di sini. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, oke, ini udah bisa close. Jadi kalau teman-teman bermasalah membuka filenya di sini, bisa langsung di sini aja ya, klik kanan, view edit ya. Nanti di save. Tapi saya rekomendasikan buka aja di sini ya. Coba di refresh dan pastikan koneksinya itu stabil biar bisa kita buka file ini. Oke, ini udah. Nah, ini kemudian teman-teman ke PHP MySQL database ya, MySQL database. Klik MySQL database. Karena database kita MySQL. Nah, kebetulan saya udah ada database di sini. Nah, jadi bagaimana cara membuat database-nya? Nah, teman-teman kan belum tahu ya. Oke, saya hapus dulu database-nya. Oke. Ini udah saya hapus. Nah, udah kosong ya. Jadi, untuk membuat database baru di sini. Nah,
Itu new database. Nah, isi ini misalnya saya buat nama databasenya db street gis. Nah, jadi nanti nama databasenya akan terbentuk mulai dari kalimat apg sampai underscore dan disambung lagi dengan dbGIS. Oke, create database ini kan kosong ya, masih kosong. Create database. Nah, ini website masih belum bisa kita akses karena databasenya belum kita konfigurasi. Nah, oke. Nah, ini udah selesai ya, udah create. Nah, maka databasenya ini ya. Nah, ini. Kemudian teman-teman ke admin ya, admin. Oke, dia akan buka tab baru lagi. Nanti kita konfigurasi itu ambil ini ya, ini. Nah, ke sini. Nah, ini file manager. Ini oke. Nah, ini ya. Kemudian import. Nah, ini databasenya, nama database kita. Import, kemudian choose file. Kemudian cari database yang sudah kita backup tadi. Databasenya db. Nah, ini giskola ya, giskola. Klik. Nah, ini filenya udah terpilih. Kemudian saya ulangi lagi, udah hilang. Gis. Oke, kemudian kirim. Ya. Nah, saat pengiriman, teman-teman tunggu ya, harap bersabar. File sedang diunggah. Di file kita ini sudah diunggah. Nah, di sini ada mungkin seperti error ya nanti. Oke, kita tunggu sampai muncul. Kita tunggu dulu. Soalnya sebelumnya saya udah juga pernah coba saat upload. Nah, oke, tetap sama dengan yang lama. Nah, maka akan muncul network error. Nah, sebenarnya ini hanya kesalahan dari sistem aja ya, dari hostingnya. Sebenarnya kalau sudah muncul seperti ini, kita cek ya, sebenarnya ini udah berhasil uploadnya. Nah, kita cek ya, cara ceknya teman-teman close tab ini. Nah, balik lagi ke MySQL ini ya, klik lagi admin. Nah, tanda dia sukses upload file database ini, itu maka nanti akan muncul tabelnya ya, karena tabel kita terdiri dari tabel sekolah tadi ya, maka akan muncul tabelnya. Nah, ini tabel yang sudah kita upload ya, berarti ini filenya udah berhasil kita upload ya. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi database. Nah, konfigurasi database itu sudah tersedia di sini. Nah, ini ya, MySQL DB name. Nah, oke, kita lakukan konfigurasi di sini. Nah, di bagian database ya, pastikan posisi file ini di atas ini ya, agar saat kita klik ini, editnya muncul. Kalau posisinya seperti ini, nah, dia naik ke atas. Menunya naik ke atas, maka editnya itu ketutup sama ini. Jadi kita scroll dulu ke atas filenya. Nah, klik ini, kemudian edit. Nah, ini kita sesuaikan ya. Yang pertama, teman-teman, struction itu dituruhkan. Nah, ini khusus untuk kode niter 3 aja. Nah, nanti bagi yang menggunakan framework lain atau menggunakan native itu menyesuaikan aja. Nah, yang terpenting karena kode niter ini wajib mengganti ininya, dan nah yang terpenting itu database-nya. Hostname ya, kita ke ini hostname. Nah, ini hostname-nya. Kopas, paste di sini. Oke, kemudian username. Nah, username-nya ini MySQL username. Paste di sini ya. Nah, ganti ya, bukan root ya. Oke, kemudian nama database MySQL DB name. Ya, jadi nama database-nya itu di sini ya. Database. Kita ganti. Nah, ini nama dbGIS yang kita buat tadi. Nah, password. Password itu sama dengan ini ya. FTP password. Kopas. Nah, paste ya. Karena di sini katanya
my password, your panel password ya. Dan panel password kita ini. Oke, nah ini kalau udah ya, kalau udah di save dan close ya, close. Nah, coba kita cek lagi website kita, refresh. Nah, maka akan sukses ya, seperti ini akan tampil hasilnya. Jadi siapapun yang mengakses ini itu akan bisa, walaupun di smartphone atau di perangkat lainnya. Jadi kita nggak perlu aksesnya pakai lokal lagi ya, karena ini udah public sifatnya, jadi siapapun bisa mengakses. Nah, kalau teman-teman mau uji, bisa langsung klik aja web striptest.apg.com. Nah, kemudian di perangkatnya, nah nanti akan muncul ini. Ini sekolah. Apakah sukses berjalan dengan baik? Oke, sukses. Sepertinya sukses. Login. Oke, admin. Saya login dulu. Oke. Oke, semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman, cara menghosting website di Infinity Free ya. Nah, Infinity Free. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman bisa mengikutinya sampai di sini. Nah, ini hanya untuk pembelajaran aja. Nah, sebenarnya di hosting yang lain atau di hosting manapun itu konsepnya sama aja ya, hanya menu-menunya aja nanti yang berbeda. Yang penting namanya itu ada control panel, file manager ya. Nah, itu dia. Nah, FTP ini pasti ada. Nanti teman-teman cari aja kalau di tempat hosting yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.